Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Minggu tanggal 10 September 2022. Masih bersama saya di Jenny Channel. Pagi ini saya akan mereview tentang pohon siwalan atau pohon enau ya, atau pohon lontar dalam bahasa Jawa, Melayu, dan Indonesia. Pohon ini dalam bahasa Latinnya disebut dengan Borassus flabilifer ya, termasuk dalam suku bangsa palem-paleman atau termasuk pohon palem ya, di mana wilayah penyebarannya meliputi daerah Asia, mulai dari India, Asia Selatan, turun ke Bangladesh, Pakistan, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, ada di daerah Patani, Triwat, dan Songkla ya. Mungkin sebagian di daerah Kelantan. Banyak pohon ini. Tapi yang sering saya lihat di postingan itu ada di YouTube ya. Itu pohon ini banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara, Asia Selatan, sampai ke daerah Sulawesi. Pohon ini termasuk pohon multifungsi dan seribu guna, mulai dari buah, bunga, batangnya, daunnya, sama seperti pohon kelapa ya. Ini pohon termasuk pohon kehidupan, semuanya bisa dimanfaatkan. Dari buahnya untuk bisa dimakan langsung ya, atau untuk minuman segar, untuk dawet, atau untuk campuran es atau es sirup ya. Kalau di daerah saya di Tuban ini termasuk spesial. Dawet siwalan itu termasuk minuman yang spesial ya. Dicampur dengan gula Jawa atau gula dari pohon no ini sendiri, dengan santan kelapa, dengan ais ya, termasuk minuman yang sangat-sangat segar dan banyak digemari oleh seluruh penduduk bumi. Perkembangan pohon ini termasuk makin lama makin terhimpit oleh kawasan perumahan, atau kalau di sini kawasan perumahan, kawasan industri baru habis ditebangin tanpa permajaan. Kebetulan di sini saya ada sedikit mengembangkan ya, dan ini termasuk bibit-bibit muda yang belum dipindahkan. Tapi gimana, udah rapet banget perkembangannya, udah susah kayak gini. Mending kita ambil buahnya ini, buah yang sudah tua, masak pohon ya. Di sini banyak sekali buah masak pohon. Nah, ini pada jatuh-jatuh. Ini bagus untuk pembibitan, karena biasanya pohon ini kalau masak pohon itu gampang sekali dibiarkan begini saja sudah numbuh ya.
numbuh dengan sendirinya tanpa dibenam, tanpa dibiarkan saja juga udah mau numbuh dia. Nah, di sini banyak sekali buah yang masak pohon. Ini kalau di tempat saya di Tuban ini, mungkin di Rembang, di Gresik, di Madura, di Sulawesi, di NTT sana. Ini namanya buah masak pohon atau disebut dengan brem ya. Ini baunya wangi, yang kuning ini. Baunya wangi nih, saya cium ya. Baunya wangi dan disukai oleh tupai ya. Ini jatuh dimakan tupai ini tuh, wangi emang, wangi sekali, baunya harum ya. Kalau udah masak ini bisa dimakan nih. Sebenarnya bisa dimakan, cuma karena ini jatuh oleh tupai atau musang, ini pada jatuh. Dan ini ada beberapa ini udah rapet banget ya, buah yang tumbuh dengan liar. Ini tumbuh dengan sendirinya karena yang punya ladang ini dikumpulin di sini, akhirnya numbuh sendiri. Ini nanti paling-paling juga dibakar nih, jadi sama yang punya ladang. Jadi saya berusaha untuk mengambil, mungkin ada ratusan ini ya, nah, tapi lain-lain jenis. Ini banyak sekali buah masak pohon ya. Ini buah masak pohon. Ini kalau menunggu musim penghujan yang akan datang, ini udah pada numbuh semua ini. Banyak banget pada numbuh liar. Ada numbuh liar. Karena kurang perawatan, jadi buahnya pada untuk naik ke sini juga agak susah ya, karena pohonnya nggak dirawat. Ini kemarin yang saya panjat itu ya, ini ada beberapa buah yang udah tua, udah nggak bisa dimakan, jadi ya dibiarkan saja. Ini nanti saya akan mengambil beberapa untuk saya tanam kembali, untuk saya potkan ya. Dan ini adalah contoh dari biji tadi yang saya biarkan di tempat ini, akhirnya numbuh tanpa perencanaan. Jadi untuk dongkelnya juga agak memakan waktu ya, jadi sementara saya biarkan agak besaran dulu, nanti baru saya pindahkan ke pot. Ini sekitar 2 tahun yang lalu pernah saya review. Ini saya biarkan udah 2 musim ya, 2 musim penghujan saya biarkan di sini. Ini kalau di alam liar tuh dia lebih, pertumbuhan daunnya tuh lebih panjang ya. Nanti bisa berbeda kalau sudah kita pindah ke pot, daunnya agak bisa pendek. Seharusnya untuk pembibitan itu ini di lapisan bawah ini kita taruh benda yang keras ya, misalnya seng atau terpal yang anti air, itu kita taruh paling bawah sekitar 40 cm ya kalau dari awal. Ini karena sudah terlanjur, jadi ya saya biarkan dulu, karena untuk pendongkelannya ini
memakan waktu ya. Nah, ini saya tunjukkan beberapa, ini dari dongkelan, ini bukan dari biji ya, sama seperti tadi. Saya pindah ke polybag kecil ya. Ini kalau sudah pindah jadi pertumbuhannya itu bisa agak lama. Beda kalau kita liarkan, pertumbuhannya daunnya itu bisa panjang. Nah, ini beberapa pohon yang saya pindah ke pot. Nah, ini juga, ini saya pindah ke pot sudah, ini umur 2 tahun ya pemirsa. Ini 2 tahun, ini di pot sekitar, kalau yang ini 3 tahun ini. Nah, ini 3 tahun ini. Kalau ini saya tanam dari sekitar 2016 kalau nggak salah. Ini kalau ini penanamannya 2018. Kalau yang ini juga ini 2016 ini. Ada beberapa, sekitar hampir 100 pohon ya yang saya kembangkan. Ini udah termasuk umurnya udah 2016, 6 tahun ini pemirsa. 6 tahun saya tanam dari 2016, sekarang 2022. Kalau ini sekitar sama, kalau ini dari dongkelan ini ya. Karena udah pertumbuhannya bagus di pot ya. Ini juga ini penanaman sekitar 2018 ini. 2018. Ini penampakannya kalau sudah kita pindah ke pot. Ini baru 6 tahun. 4 tahun ya. Dan ini sangat dulu nih. Oh. Ini yang saya pindah di sini, ini penanamannya sekitar, yang dulu pernah saya review, saya dongkel itu termasuk siwalan jenis malam ya, siwalan malam hijau. Ini buahnya kulitnya warna hijau, bukan yang hitam tadi. Kecil tapi dalamnya besar ini buahnya. Ini saya pindah ke bakul nasi ini, beneran tumbuh subur ya. Emang nggak mau lama gedenya karena media bawahnya ini mungkin kurang banyak ya. Emang sengaja untuk bonsai. Kalau kita liarkan besar sekali, udah cepat besar dia. Ya, karena sengaja diliarkan jadi agak lama pertumbuhannya. Ini yang berhasil saya potkan, pertumbuhannya agak lumayan bagus ya, lumayan bagus. Dan itu pohon induk ya, yang tadi banyak buahnya pada jatuh. Kalau medianya banyak, dia mau gede, mau tumbuh dengan subur dia. Daunnya panjang-panjang. Kalau
media tanamnya bagus ya. Ini udah permanen kayaknya. Akar sering tembus ke bawah, sering saya potong. Enggak semua orang respect atau mau untuk mengembangkan ya, karena ya butuh waktu, butuh biaya, terutama untuk penyiraman. Ini hampir 2 hari sekali menyiram ya, 2 hari sekali menyiram, atau 3 hari ya, paling maksimal 3 hari menyiram ya. Disitulah, karena termasuk jenis dia mau tumbuh dengan bagus kalau dapat sinar matahari full, jadi harus sering disiram juga. Makanya saya bilang agak butuh perawatan, 3 hari sekali menyiram dan butuh biaya ya. Dan yang ini juga sering saya pruning biar pertumbuhannya agak kerdil. Contohnya seperti ini. Nah, ini mau kerdil ya. Ini juga sama, sering saya potong di atas. Sering saya potong nih daunnya, jadi pertumbuhannya agak kerdil. Nah, contohnya seperti ini. Ini medianya saya press, ini medianya saya buat tipis supaya daunnya ini mau tipis, mau kerdil ya. Contohnya seperti ini, saya pak untuk percobaan ya. Ini untuk percobaan saya press, habis saya potong di sini. Nah, jadi saya potong di sini habis. Nanti tumbuh daun baru tapi lama. Dan akhirnya seperti ini. Nah, akhirnya seperti ini. Lumayan bonggol, udah segenggam tangan ya. Itulah pemirsa, beberapa penjelasan dari saya tentang pohon siwalan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang satu hobi, satu minat untuk mengembangkan satu pohon ini, karena yang kita lihat perkembangannya sudah semakin langka ya, karena banyak ditebang untuk kebutuhan perumahan, kebutuhan industri ya, karena lahannya udah semakin sempit. Jadi ini saya mengembangkannya sedikit mengembangkan, sekitar ada kurang lebih 100 pohon yang berhasil saya pindahkan ke dalam pot untuk ya iseng-iseng lah, iseng-iseng, barangkali ada yang butuh untuk taman, untuk apa, bisa menghubungi saya. Dan kalau misalnya enggak ya, mungkin saya akan wakafkan ke pihak-pihak yang berkebutuhan untuk yang mau menanam pohon ini. Oke, sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.